Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pada mata kuliah perkembangan moral dan agama, yaitu perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini kurang dari 8 tahun. Di sini ada 3 pemateri. Pemateri pertama yaitu saya Lutfia Eviana, pemateri kedua Dwi Variasta, dan pemateri ketiga Rizka Alfiana. A. Perkembangan moral dan agama. Aliran filsafat pendidikan perennialisme mengatakan bahwa pendidikan harus mempunyai landasan yang jelas dan terarah. Maksudnya adalah pendidik harus berprinsip pada pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Pendidik moral dan keagamaan pada program PAUD merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri dengan baik dalam setiap insan sejak dini, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidik, awal bangsa yang baik untuk menjalani pendidikan yang selanjutnya. Perkembangan moral menurut para ahli. 1. Piaget. Ada 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap moralitas heteronomus, usia 4-7 tahun. Mereka menganggap orang tua dan semua orang dewasa berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan kepada mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Yang selanjutnya, tahap moralitas otonomus, usia 10 tahun ke atas. Anak pada tahap ini menyadari bahwa dalam menilai suatu tindakan harus dipertimbangkan. 2. Kohlberg. Ada 3 tahap. 1. Tahap moralitas prakonvensional, didasarkan pada akibat yang bersifat fisik. 2. Tahap konvensional. Anak menyesuaikan terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. 3. Tahap pasca konvensional, untuk menghindari rasa ketidakpuasan diri sendiri dan bukan untuk menghindari ancaman sosial. Selanjutnya 3. Thomas Liogona. Diperlukan 3 proses. 1. Mulai dari proses moral failing, moral axial. Ketiganya harus dikembangkan secara seimbang. P. Tahap perkembangan moral anak usia 5-6 tahun. Tahap moral anak usia 5-6 tidak terlalu berbeda dengan anak usia 3-4 tahun. Pada usia 5-6 tahun, perkembangan yang cenderung lebih bersifat matang dan meningkat, termasuk pengaruh positif dari sosialisasi anak beserta orang di sekelilingnya. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pemateri kedua. Di sini saya Dwi Varista akan menjelaskan poin yang C, yaitu tahap perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama, unreflective. Salah satu sifat anak dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan hal abstrak. Yang kedua, egosentris. Makna ini lebih mementingkan kemauan dirinya sendiri dalam segala hal, tidak peduli dengan urusan orang lain, dan lebih terfokus pada hal-hal yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga yaitu misunderstand, dilandasi belum sempurnanya komponen psikologis dan fisiologis anak. Yang keempat yaitu verbalis dan ritualis. Anak usia 3-6 tahun berada pada pose perkembangan kosakata yang sangat pesat. Mereka belajar dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, mencicipi, atau mencium sesuatu yang secara fisik hadir di depan mata. Yang kelima yaitu imitatif. Biasanya anak belajar dari apa yang mereka lihat,
saksikan secara langsung. Mereka banyak meniru dari apa yang pernah dilihat sebagai sebuah pengalaman belajar. Poin yang selanjutnya yaitu D. Metode dan strategi dalam penanaman nilai moral dan agama pada anak. Yang pertama yaitu metode bercerita. Ketika bercerita, seorang guru dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir seperti dengan menggunakan tangan atau boneka. Yang kedua yaitu metode bernyanyi. Melalui metode bernyanyi, anak menjadi senang dan bergembira. Yang ketiga yaitu metode karya wisata yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataannya secara langsung, misalnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat yaitu metode bermain peran, misalnya memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar sehingga anak dapat diperagakan atau dipakai oleh anak. Yang kelima yaitu metode bercakap-cakap untuk mengembangkan kemampuan mendengar, memahami. Yang keenam yaitu metode demonstrasi, dilakukan untuk memperjelas informasi atau materi pelajaran kepada anak. Yang ketujuh yaitu metode proyek, memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan lingkungan alam sekitar sebagai kegiatan sehari-hari. Yang kedelapan yaitu metode pemberian tugas. Tugas ini sengaja diberikan kepada anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang kesembilan yaitu metode keteladanan, misalnya guru memberikan contoh perilaku yang terpuji. Di sini saya Rizka Alfiana ingin menjelaskan di poin E. Strategi pengembangan nilai-nilai moral dan keagamaan. Pembelajaran dalam mengembangkan nilai-nilai agama pada anak merupakan tugas dan kewajiban setiap guru dan orang tua. Pemberian materi nilai-nilai agama perlu ditetapkan standar untuk dikuasai oleh anak. Pencapaian kemampuan diharapkan dapat dilakukan melalui kegiatan bermain sambil belajar atau menggunakan metode-metode dan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip belajar anak merupakan taman kanak-kanak. Dalam kegiatan anak sehari-hari, ada 3 kegiatan yang diperlukan. 1. Kegiatan rutinitas. Kegiatan rutinitas adalah kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus-menerus tetapi terprogram pasti. 2. Kegiatan terintegrasi. Kegiatan ini adalah kegiatan pengembangan materi nilai-nilai agama yang disisipkan melalui pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya. Yang ketiga, kegiatan khusus. Kegiatan khusus ini merupakan program kegiatan belajar yang berisi pengembangan kemampuan dasar nilai-nilai agama yang pelaksanaannya tidak dimaksudkan atau dengan dikaitkan pengembangan badan kemampuan lainnya sehingga membutuhkan waktu dan penggunaan khusus. Di dalam itu juga ada 3 strategi dalam pembentukan perilaku moral pada anak usia dini. Yang pertama, strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak termasuk peran moral. 2. Strategi aktivitas bermain. Perkembangan perilaku moral anak usia dini terjadi melalui kegiatan bermain. 3. Strategi pembelajaran. Usaha pengembangan moral anak usia dini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran moral. Kemudian di poin F, edutainment, pembelajaran yang menyenangkan dalam pengembangan. Dalam mengembangkan pembelajaran nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini yaitu pada taman kanak-kanak agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan menyenangkan. Dapat pula dilakukan beberapa cara, yaitu 1. Menyanyi. Menyanyi adalah kegiatan yang disukai anak-anak. Bernyanyi adalah cara untuk memaksimalkan penyerapan anak saat belajar. 2. Bermain.
Masa kanak-kanak adalah masa bermain. Dengan bermain, kita dapat menyampaikan materi yang sudah kita siapkan. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kondusif, dan nyaman. Terima kasih, itulah video dari kelompok 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.